Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Bertemu lagi dengan kita semua. Salam olahraga. Tentu kita semua tahu olahraga bukan sekedar aktivitas fisik untuk menjaga kebugaran tubuh. Sejak zaman dulu tentu kita tahu bahwa olahraga sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Tidak hanya menyehatkan tubuh, olahraga juga bermanfaat bagi kesehatan rohani. Menariknya, tidak semua olahraga identik dengan gerakan tubuh yang intens. Ada pula jenis-jenis olahraga yang justru lebih mengasah pikiran dan strategi seperti catur, e-sport, bridge, kartu, biliar, snooker, hingga panahan sebagian orang. Meskipun gerakannya terbatas, olahraga ini tetap menantang dan membutuhkan konsentrasi tinggi. Sekarang masuk ke video yoga. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa yoga adalah suatu bentuk latihan fisik, mental dan spiritual yang berasal dari India kuno. Yoga menggabungkan postur tubuh, pernapasan, meditasi dan relaksasi untuk mencapai kesehatan jasmani dan ketenangan batin. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa yoga dapat dilakukan oleh siapa saja, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa hingga lansia. Banyak orang mempraktikkan yoga untuk kesehatan, kebugaran atau tujuan spiritual. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa yoga dapat dilakukan kapan saja, tetapi waktu yang sering dianjurkan adalah pagi hari sebelum beraktivitas, atau sore hari untuk relaksasi setelah bekerja. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa yoga dapat dilakukan di mana saja, seperti di rumah, studio yoga, taman atau tempat terbuka yang tenang. Yang penting adalah tempatnya nyaman dan mendukung konsentrasi. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa orang melakukan yoga untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mengurangi stres dan menenangkan pikiran, serta memperdalam kesadaran diri dan spiritualitas. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa yoga dilakukan dengan mengikuti serangkaian gerakan dan teknik pernapasan dan meditasi secara bertahap. Biasanya dipandu oleh instruktur atau mengikuti panduan video atau buku. Gerakan dilakukan secara perlahan dan penuh kesadaran, disesuaikan dengan kemampuan tubuh. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa yoga merupakan salah satu dari 6 ajaran dalam filsafat Hindu, yang menitik beratkan pada aktivitas meditasi atau tapa di mana seseorang memusatkan seluruh pikiran untuk mengontrol panca inderanya dan tubuhnya secara keseluruhan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa masyarakat global umumnya mengenal yoga sebagai aktivitas latihan utamanya asana postur, bagian dari hatha yoga. Yoga juga digunakan sebagai salah satu pengobatan alternatif. Biasanya hal ini dilakukan dengan latihan pernapasan, olah tubuh dan meditasi yang telah dikenal dan dipraktikkan sejak lama. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa orang yang melakukan tapa yoga disebut yogis dan yogin bagi praktisi pria dan yogini bagi praktisi wanita. Sastra Hindu yang memuat ajaran yoga diantaranya adalah Upanishad dan Bhagavad Gita, dan Yoga Sutra dan Hatha Yoga serta beberapa sastra lainnya. Klasifikasi ajaran yoga tertuang dalam Bhagavad Gita diantaranya adalah Karma Yoga atau Marga, dan Jnana Yoga atau Marga, Bhakti Yoga atau Marga, Raja Yoga atau Marga. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa ajaran yoga dibangun oleh Maharsi Patanjali dan merupakan ajaran yang sangat populer di kalangan umat Hindu. Ajaran yoga merupakan ilmu yang bersifat praktis dari ajaran Veda. Yoga berakar dari kata yuj yang berarti berhubungan, yaitu bertemunya roh individu dengan roh universal.
Maharsi Patanjali mengartikan yoga sebagai Cittavritti Nirodha, yaitu penghentian gerak pikiran. Sastra Yoga Sutra yang ditulis oleh Maharsi Patanjali, yang terbagi atas 4 bagian dan secara keseluruhan mengandung 194 sutra. Bagian pertama disebut Samadhipada, sedangkan bagian kedua disebut Sadhanapada. Bagian ketiga disebut Vibhutipada dan yang terakhir disebut Kaivalyapada. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa hampir semua jenis olahraga dapat membantu mengurangi stres dan depresi. Termasuk yoga, olahraga ini dapat membantu mengurangi perasaan gelisah, stres dan memperbaiki suasana hati. Manfaat yoga bahkan bisa dirasakan pada seseorang dengan kondisi gangguan kecemasan, skizofrenia juga masalah tidur. Bagi orang dewasa yoga juga bisa membantu meredakan tantrum. Dengan melakukan gerakan yoga dapat membakar lemak tubuh. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa di antara positif dan negatif dari yoga adalah: positif dan manfaat yoga. 1. Meningkatkan fleksibilitas tubuh. 2. Memperkuat otot dan postur tubuh. 3. Mengurangi stres dan kecemasan. 4. Meningkatkan konsentrasi dan fokus. 5. Meningkatkan kualitas tidur. 6. Mendukung kesehatan jantung dan pernapasan. Adapun negatif atau kekurangan dan potensi risiko yoga diantaranya adalah: 1. Cedera jika tidak dilakukan dengan benar. 2. Tidak semua jenis yoga cocok untuk semua orang. 3. Memerlukan bimbingan saat awal belajar. 4. Hasil tidak instan karena manfaat yoga biasanya terasa setelah latihan rutin dalam jangka waktu tertentu. 5. Biaya kelas bisa mahal sebab jika mengikuti kelas di studio atau pelatihan khusus, biayanya mungkin cukup tinggi bagi sebagian orang. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa yoga dikatakan olahraga karena meskipun asalnya adalah praktik spiritual dan meditasi dari India kuno, yoga memenuhi beberapa kriteria yang umum ditemukan pada olahraga seperti: 1. Aktivitas fisik yoga melibatkan gerakan tubuh yang terstruktur dalam bentuk postur dan pernapasan dan kadang-kadang dinamika gerakan. Aktivitas ini menuntut kelenturan, kekuatan otot, keseimbangan dan koordinasi tubuh. 2. Melatih kebugaran jasmani seperti olahraga lain. Yoga membantu meningkatkan kebugaran tubuh, memperbaiki postur, meningkatkan fleksibilitas, memperkuat otot, menyehatkan jantung, bahkan membantu pernapasan lebih efektif. Banyak studi juga menunjukkan yoga baik untuk kesehatan mental. 3. Tujuan kesehatan dan kebugaran olahraga umumnya bertujuan menjaga atau meningkatkan kesehatan. Dan yoga juga sering dipraktikkan dengan tujuan tersebut, baik secara fisik seperti mengurangi nyeri dan meningkatkan stamina, maupun mental seperti mengurangi stres dan meningkatkan konsentrasi. 4. Dapat dikombinasikan dengan aktivitas olahraga dalam konteks modern. Yoga sering dijadikan bagian dari program kebugaran di pusat-pusat olahraga gym, atau studio kebugaran atau program kesehatan korporat, sehingga ia diposisikan sebagai bentuk olahraga. 5. Memiliki bentuk latihan sistematis. Yoga memiliki rangkaian gerakan dan latihan yang terstruktur. Seperti halnya olahraga, ada pemanasan, inti dan pendinginan. Catatan penting, tidak semua jenis yoga difokuskan sebagai olahraga. Misalnya Hatha Yoga atau restoratif yoga lebih lembut dan menekankan meditasi. Sedangkan Power Yoga atau Vinyasa Yoga lebih mirip olahraga karena intensitas gerakannya lebih tinggi. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua. Dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan
atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin. Salam damai.